Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nurul Fadila, perwakilan dari kelompok 8 juga sebagai narator. Di sini, saya berserta teman-teman saya yang bernama Nurul Ayu Lestari sebagai murid, Binti Khairunisya sebagai murid, Ida Makfurah sebagai murid, dan Novita Wahyu Hidayati sebagai guru. Baik, kami dari kelompok 8 akan menggunakan teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia yang berfokus pada peran dari belajar dalam mengelola tingkah laku melalui rangsangan. Mengapa kami mengambil teori behavioristik? Karena dalam pembelajaran menekankan siswa itu harus aktif dalam belajar, menekankan siswa individu yang pasif dengan memberikan rangsangan-rangsangan siswa akan bereaksi dan menanggapi hal tersebut. Hubungan stimulus respon ini menimbulkan kebiasaan yang anak didik kita itu otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan anak terdiri atas respon terhadap stimulus-stimulus tertentu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh pembelajaran teori behavioristik. Tokoh pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama adalah menurut Tardik. Salah satu pendiri aliran tingkah laku teoristik ini dikaitkan dengan belajar yang proses interaksi antara stimulus berupa pikiran, perasaan, dan gerakan, dan respon yang berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelas menurut Tardik, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret. Dalam implementasinya, siswa sekolah dapat mengamati peningkatan kemampuan membaca dan dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini, media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Yang kedua adalah Ivan Classic Conditioning. Adalah proses yang ditemukan Pavlov melakukan percobaan terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus berdasarkan secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tersebut, dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan menggantikan stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikenakan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, menurut Watson. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Dan yang terakhir adalah menurut Skinner, dideskripsikan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku. Menurut versi Watson, adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sederhana, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini hasilnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai
konsekuensi yang gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Itu tadi penjelasan sedikit tentang teori behavioristik. Kemudian kami dari kelompok 8 akan menampilkan video pembelajaran. Singkat cerita, di suatu kelas online atau daring ada guru yang memberikan pertanyaan terhadap semua siswa. Bagaimana respon mereka? Mari kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita review pembelajaran minggu lalu terlebih dahulu ya. Coba Binti, kamu ulas sedikit pembelajaran minggu lalu tentang apa? Minggu lalu tentang ikhlas, Bu. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan pujian orang lain. Suaranya agak dikeraskan ya, nggak terdengar. Kemarin bahas tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah suatu perbuatan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak mengharapkan sebuah imbalan ataupun pujian dari orang lain. Sudah? Sudah. Ya, oke, sip, bagus. Oke, terus selanjutnya setelah kita review, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu materi tentang sabar. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang pengertian sabar? Silakan. Saya, Bu. Ya, oke. Jadi sabar itu adalah menyikapi suatu keadaan dengan baik dan ikhlas serta tidak mengeluh. Sabar juga sebuah upaya untuk mengendalikan hawa nafsu dalam diri seorang manusia. Ya, oke. Mungkin yang lain? Ayu, gimana pendapat kamu? Yang lain ada punya pendapat lain? Ayu, kamu punya pendapat lain? Sabar adalah kita ridho dengan apa yang Allah berikan pada kita. Sudah? Nah. Oke, coba Ida, pendapat kamu bagaimana? Coba Ida, bagaimana pendapat kamu tentang sabar? Adalah sikap yang baik dan menerima dengan ikhlas. Oke, cukup ya mengenai pengertian sabar. Nah, ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sabar dari segi bahasa dan istilah. Jadi, sabar menurut bahasa itu berasal dari kata sobaro atau berasal dari bahasa Arab sobaro yang artinya al-habsu, yang artinya menahan. Kemudian menurut istilah itu, syariat Islam membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu sabar terhadap takdir Allah. Kita ulas satu persatu. Sabar dalam mentaati Allah itu yang bagaimana, Binti? Sabar yang ketika mentaati Allah itu seperti kita sholat. Kita sabar melakukan sholat selalu, setiap saat, setiap sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunnahnya. Kita beribadah seperti sedekah, kita sabar walaupun kita juga tidak kekurangan. Ya, oke. Bagus jawabannya. Lalu sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah
Bagaimana pendapat kamu, Ida? Seperti apa sabar dalam hal-hal yang diharamkan? Sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu misalnya ketika ada teman yang meminum minuman keras, kita sabar tidak ikut-ikutan karena banyak mudaratnya di sana. Ya, oke, jawabannya bagus-bagus semua. Selanjutnya yaitu sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah itu misalnya kalau kita dikasih sesuatu hal sama Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerimanya dengan sabar, ikhlas, dan lapang dada. Tidak boleh mengeluh, apalagi berputus asa. Setidaknya kita manusia itu sudah berikhtiar atau berusaha. Seperti itu ya, anak-anak, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, oke. Selanjutnya yaitu dalil dari sabar. Ibu kasih contoh, salah satunya yaitu dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan ayatnya dibaca oleh Binti. Nanti terjemahannya dibaca oleh Ayu ya. Terjemahannya nanti dibaca sama Ayu. Silakan ayatnya dibaca sama Binti. Silakan. Aku punya Pak Endang. Aku nyepak aku. Ayo. Aku nyepak. Siapa sing gelem nyepak? Bina kamu gak nyepak? 153 bener gak unekno? Ya ayyuhalladzina amanu wi gak? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis Oh ya wes ya. sabri Oke, tak ralat lek ngono. Oke, bacaan ayatnya nanti dibaca oleh Ida, kemudian terjemahannya dibaca oleh Ayu. Siap kalian semua? Siap, Bu. Ya, oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sudah? Ya, bagus. Jadi kalian bisa memahami ya dari terjemahan yang ada. Oke, selanjutnya yaitu hikmah sabar. Jadi hikmah sabar itu beberapa diantaranya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, seperti pada ayat terakhir dari ayat tersebut ya. Terus kemudian yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu yang ketiga, mendapatkan pahala. Mungkin Ayu bisa menambahkan lagi hikmah dari sabar. Untuk contohnya untuk melatih diri, hikmahnya untuk melatih diri agar tidak bersikap tergesa-gesa dan harus bersikap hati-hati dalam melakukan setiap hal. Oke, bagus. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, jadi kesimpulannya yaitu sabar tidak identik dengan kepasrahan dan menyerah pada kondisi yang ada. Justru sabar adalah sebuah sikap aktif untuk merubah kondisi yang ada sehingga dapat menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama harus menggapai sikap ini. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang mau berusaha. Oke? Iya, Bu. Ya, oke. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Erina Nurul
Fadila sebagai narator. Dan saya Nurul Ayu Lestari sebagai murid. Saya Binti Khairunisa sebagai murid. Saya Ida Maupura sebagai murid. Dan saya Novita Wahidayati sebagai guru. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.